Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang mana kewajibannya tidak dipersisihkan oleh seluruh ulama Islam. Berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Buniyal Islamu 'ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun kewajiban puasa ini juga memiliki syarat-syarat dan memiliki rukun-rukunnya. Dari syarat wajib, kemudian syarat sah, dan rukun-rukunnya. Mengapa? Karena syariat Islam itu juga memperhatikan kesanggupan pelaku puasa itu sendiri. Jadi kewajiban puasa Ramadan ya, tidak serta-merta atas seluruh kaum muslimin tanpa melihat keadaan masing-masing. Namun ada keadaan-keadaan yang menjadikan seorang muslim atau muslimah boleh tidak berpuasa, yang kemudian nanti akan diqadha atau diganti puasa Ramadan yang ditinggalkan berdasarkan jumlah harinya pada bulan lain, pada hari lain setelah bulan Ramadan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan safar lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Maka ya, kewajiban puasa dia memiliki syarat ya. Syarat agar puasa tersebut wajib atas seseorang, itu yang pertama al-Islam. Maka puasa tidak wajib bagi seorang kafir asli ya. Kemudian atas orang yang sudah balik ya. Belum wajib bagi anak-anak di bawah umur balik, akan tapi mereka juga sebaiknya juga diajarkan untuk berpuasa. Kemudian al-aqil ya. Syarat wajib berpuasa itu al-aqil, orang yang berakal. Maka puasa tidak wajib atas orang yang tidak waras ya, atau yang kehilangan akalnya sementara karena penyakit epilepsi misalnya ya, atau dia pingsan karena sakit ya sepanjang hari ya, maka itu juga tidak wajib atasnya. Kemudian yang keempat, kudrah hissi ya, kudrah badaniyah atau syar'iyah, memiliki kemampuan apa itu secara fisik untuk berpuasa ya, atau kemampuan syariah secara syariat yang tadi di ayat di atas sudah dibahas.
sedikitnya yaitu kudrah badaniyah ya secara fisik tidak sakit ya. Kemudian sanggup karena tidak safar. Kemudian secara syariah ya bagi wanita tidak haid dan tidak nifas. Nah, maka bagi wanita yang sedang haid atau sedang nifas tidak wajib atas mereka berpuasa pada saat itu, akan tapi nanti diganti di hari lain. Kemudian yang kelima itu kesehatan ya. Puasa tidak wajib bagi orang yang sakit. Kemudian yang keenam iqamah, yaitu puasa wajib bagi orang yang menetap di suatu tempat, tidak wajib bagi orang yang seorang musafir untuk berpuasa. Kemudian rukunnya, seorang yang berpuasa harus memenuhi rukunnya. Yang pertama niat, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, niat. Bahwasanya puasa yang dilakukan adalah puasa wajib Ramadan ya, dan lillahi ta'ala. Bukan puasa sunnah, bukan puasa qadha. Dan niat ini diletakkan pada kapan? Sehari sebelum menjalankan puasanya, dimulai dari pergantian hari pada ba'da maghrib hingga sebelum azan subuhnya berkumandang. Maka insya Allah ya seluruh kaum muslimin sudah meletakkan niat ketika dia bangun bersahur ya, telah menetapkan niat pada hatinya bahwasanya dia akan berpuasa pada hari ini, puasa Ramadan lillahi ta'ala. Adapun melafazkannya ini suatu hal yang berbeda ya. Yang wajib, yang menjadi rukun itu niat dalam hati. Adapun melafazkannya itu merupakan pendapat sebagian ulama bagi mereka yang dihinggapi penyakit ragu-ragu dan was-was. Ada ya sebagian orang yang memiliki rasa was-was dan ragu-ragu, maka sebagian ulama membolehkan untuk dia melafazkan niatnya agar mendapatkan kemantapan hati. Tapi jangan disalahpahami bahwasanya lafaz merupakan bagian wajib, bahwasanya niat itu menjadi rukun tidak sah jika tidak dilafazkan, tidak demikian. Ya, kenapa? Karena niat pada asalnya tempatnya adalah hati. Kemudian rukun yang kedua menahan diri dari pembatalnya. Dari pembatal dari makan dan minum, dari berhubungan badan di siang hari Ramadan, mengeluarkan air mani dengan sengaja, dan makan dan minum tadi juga dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga itu pelaku puasanya itu sendiri. Pelaku puasa seorang yang shaim itu sendiri. Apakah dia sedang tidak safar, tidak sakit. Kemudian jika seorang wanita tidak haid, tidak nifas, nah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir syarat sah puasa. Ya, jika syarat-syarat wajibnya misalnya sudah terpenuhi, kemudian rukun-rukunnya sudah dijalankan, tapi ya jika pelaku puasanya tidak memenuhi syarat-syarat berikut, maka puasa tidak sah dalam artian tidak mendapatkan pahala dan tidak terhitung telah memenuhi kewajiban. Itu yang pertama, al-Islam sama dengan syarat wajib, kemudian al-akal sama dengan syarat wajib. Yang ketiga syarat sah yaitu suci dari haid dan nifas bagi wanita. Ya, maka misalnya seorang wanita dia memenuhi syarat-syarat wajib puasa ya. Islam, balik, akil, kudro, sehat, iqomah misalnya. Kemudian memenuhi rukunnya, dia berniat menahan diri dari pembatalnya. Tapi dia tidak sah puasanya, tidak diterima puasanya. Mengapa? Karena dalam keadaan tidak suci dari haid maupun nifas, meski dia mengklaim ya saya sehat, saya mampu, saya tidak dalam keadaan bersafar dan seterusnya. Nah, itu difahami. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini juga berkaitan tentang syarat sah puasa yang satu ini, yaitu suci dari haid dan nifas. Kemudian yang terakhir syarat sah juga puasa. Ya, ini tentunya syarat sah puasa secara umum, bukan di bulan puasa Ramadan, yaitu
puasa sunnah misalnya tidak di hari yang dilarang berpuasa, yaitu pada hari-hari raya kaum muslimin. Ya tidak boleh seorang puasa sunnah atau puasa qadha, ya puasa qadha itu pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Nah, demikian. Nah, semoga ya dengan mengetahui hal-hal di atas membuat kita menjalankan suatu amal berdasarkan ilmu yang benar, agar amal yang kita kerjakan itu tidak sia-sia dan berdasarkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita hingga Ramadan tahun ini dan memberkahi Ramadan kita dan memberikan taufiknya untuk menjalankan Ramadan dengan khidmat dengan penuh khusyuk. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.